Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview beberapa saham yang mana saham ini banyak didistribusikan oleh asing ya teman-teman ya. Jadi asing ini melakukan net sell dengan value yang cukup tinggi pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Nah, keempat saham ini ada saham BBCA, Telkom, BMRI, dan ASI. Nah, di sini asing melakukan net sell dengan value tertinggi di tanggal 1 Desember hingga 12 Desember tahun 2022. Oke, ke pembahasan yang pertama di sini ada saham BBCA. Nah, kalau misalnya kita lihat secara tren ini BBCA ini masih ada di fase uptrend ya teman-teman ya. Dia ada di atas garis moving average 200. Selama dia masih dijaga di atas garis MA 200, artinya saham BBCA ini masih cukup menarik. Nah, hanya saja saat ini pergerakannya dia ada di bawah garis MA 20, garis warna biru ini. Di MA 20 ini saat ini berfungsi sebagai resisten terdekat untuk saham BBCA. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat secara analisa teknikal ini BBCA ini masih berpotensi dia melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten di harga kurang lebih 825 teman-teman area sini. Oke. Nah, tentunya saham BBCA ini menarik apabila nantinya dia berhasil close di atas garis MA20 dan dia lanjut naik ke atas. Nah, kalau dia sudah berhasil close di garis MA20, maka dia berpotensi melanjutkan kenaikannya di range harga kurang lebih area sini, teman-teman. Di 9.250 hingga 9.350. Ini ada target pergerakan untuk saham BBCA. Artinya ini masih cukup menarik, teman-teman ya. Nah, di sini selama dia masih dijaga di atas garis MA 200, maka pergerakan saham BBCA ini masih cukup oke untuk kita amati, teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia jebol dari area MA 200, maka tren dia akan berganti haluan ya teman-teman ya. Yang awalnya dia uptrend, maka dia akan berubah menjadi downtrend, teman-teman. Oke, kita bisa coba cek di broker transaksi untuk hari ini saham BBCA apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke, kalau kita lihat di top broker teratas ini ada ZP ya teman-teman. Dia melakukan net buying cukup banyak. Nah, di sini saat ini saham BBCA masih ada akumulasi. Jadi buyer dengan seller masih didominasi oleh buyer. Jadi ada akumulasi untuk saham BBCA. Oke, next ada saham TLKM teman-teman. Oke, kita cek secara teknikal bagaimana pergerakan saham TLKM. Oke. Ya. Oke, kalau kita melihat secara analisa teknikal tren dari saham TLKM ini, dia ada di fase downtrend teman-teman ya. Strong downtrend. Dia ada di bawah garis MA 200 dan MA 20. Nah, di sini pada hari ini saham TLKM dia sempat menguat 1,37% di harga penutupan 3.700 teman-teman. Jadi ini menarik teman-teman karena dia berhasil close di atas garis MA5. Jadi MA5 ini yang awalnya dia resisten, maka saat ini dia berfungsi sebagai support teman-teman. Jadi ini menarik untuk pergerakan saham TLKM. Nah, di sini pergerakannya dia tentunya akan menuju ke area resisten di garis MA20 teman-teman. Area sini. Oke. Di range harga kurang lebih 3.930 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ambil entry buy, teman-teman bisa masuk di area support di harga 3.690-an teman-teman, dengan target harga di 3.930 area sini. Oke, stop loss ada di area sini teman-teman, di harga. Kalau misalkan dia jebol dari 3.570, maka sebaiknya teman-teman cut loss terlebih dahulu karena dia akan berpotensi membentuk new lower low. Dia akan turun melanjutkan trennya. Jadi kalau misalnya kita lihat probabilitas risk rewardnya ini masih cukup menarik teman-teman ya, di resikonya. Oke. Jadi antara reward dibanding resiko masih besar rewardnya, artinya masih cukup oke untuk kita membuat trading plan TLKM seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita cek
di broker transaksi, apakah TLKM ada akumulasi atau distribusi TLKM. Oke, kalau misalnya kita lihat di 3 broker teratas ini sangat jelas sekali bahwa TLKM saat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Di sini ada broker YO, ZP dan RX yang mana dia melakukan net sell yang cukup tinggi dibanding dengan broker-broker lainnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat antara buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller. Artinya saham TLKM ini ada distribusi. Oke. Oke, kemudian next kemudian ada saham BMRI. Oke. BMRI, Bank Mandiri. Nah, oke. Pada hari ini BMRI dia menguat 0,25% ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, secara tren jangka panjang ini BMRI masih ada di fase uptrend. Dia masih ada di atas garis EMA 200 teman-teman. Selama dia masih ditahan di area EMA 200 maka tren masih oke teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari area MA 200 maka tren berubah arah yang awalnya dia uptrend menjadi downtrend. Nah, namun kalau kita lihat seperti ini, BMRI masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya teman-teman di area resistance di sini MA 20 di harga kurang lebih 10.275 teman-teman area sini. Ini adalah area resistance terdekat untuk saham BMRI. Oke. Nah, tentunya ini menarik kalau misalkan dia berhasil close di atas garis MA 20, maka saham BMRI ini masih berpotensi melanjutkan kenaikannya di range harga kurang lebih sekitar area sini teman-teman. Oke, area sini di harga kurang lebih sekitar 10.875 hingga 11.000 teman-teman. Jadi ini masih cukup menarik. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry buy, teman-teman bisa manfaatkan area support di area sini. Oke. Dan stop lossnya dibatasi teman-teman ya di area sini teman-teman. Nah, kalau dia jebol dari 9.750 maka dilepas dulu karena dia berpotensi turun akan menuju ke area support berikutnya di sini di harga 9.375 teman-teman. Dari garis MA 100. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk saham BMRI. Oke. Bank Mandiri. Nah, di sini jelas sekali saham BMRI ini juga ada distribusi ya teman-teman ya. Di sini ada broker DX yang melakukan net sell yang cukup banyak teman-teman. Di harga rata-rata 9.898 untuk harga jualnya dia. Oke. Nah, namun kalau misalkan kita lihat secara tren ini BMRI masih cukup oke teman-teman ya meskipun dia ada di bawah MA 20. Nah, oke. Oke, next ada saham berikutnya ASI teman-teman ya. Kita cek saham ASI bagaimana pergerakannya. Oke, kalau misalnya kita lihat secara tren ini ASI ini dia ada di fase strong downtrend teman-teman ya. Dia pergerakannya ada di bawah garis MA 200 dan MA 20. Nah, kalau misalnya kita lihat secara analisa teknikal ini dia masih tertahan di area resistance dari MA 5 di range harga kurang lebih sekitar 5.725 teman-teman area sini. Area sini. Nah, selama ASI ini belum berhasil break dari harga 5.725 maka dia masih akan berpotensi dia turun menuju ke area support berikutnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia gagal breakout dari area resistance dari MA 5 ini area sini, maka dia akan turun menuju ke area support berikutnya. Ini di mana? Di area sini teman-teman. Oke. Ini area support berikutnya. Oke. Oke, area sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry buy di ASI ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi tunggu di area support ini sambil kalau misalkan muncul candle kembalikan arah, teman-teman bisa entry buy dengan sistem cicil bertahap teman-teman. Oke. Nah, di sini target resistance-nya kalau dia turun tentunya masih di MA 5. Baru kalau misalnya dia berhasil breakout dari MA 5 maka
dia akan melanjutkan kenaikan di area resistance di harga kurang lebih 6050-an teman-teman, di area garis MA20. Oke, area sini. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham ASI. Nah, di sini jelas sekali bahwa ada distribusi di saham ASI yang dilakukan oleh broker dengan kode brokernya RX, teman-teman ya. Dia mendominasi kalau dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Ini RX melakukan net sell cukup banyak, teman-teman ya di sini. Nah, di sini yang melakukan akumulasi atau beli ada RF, BK dan CC ya, yang 3 broker teratas. Namun secara keseluruhan saham ASI ini masih ada distribusi yang dilakukan oleh broker dengan kode RX, teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, saya doakan semoga teman-teman sukses selalu. Terima kasih.